Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aya Soraya, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 14 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dari kelompok 2 NDH 13, jabatan sebagai penyusun kebutuhan barang inventaris, tempat tugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Pada pembelajaran agenda 3 yang disampaikan oleh Ibu Ropiah Esos MCS, kami mendapatkan tugas tentang aku, instansiku, dan smart digital. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai profil instansi. Saya bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang berada di pusat kota Martapura, tepatnya di Jalan Jenderal Ayani nomor 2 kilometer 40 Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Ilman STMT. Adapun struktur organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita ke definisi literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Jadi, kesimpulannya, literasi digital merupakan kemampuan seseorang individu dalam memanfaatkan media digital secara efektif dan efisien untuk menunjang pekerjaannya. Seseorang yang cakap dalam literasi digital tidak hanya bisa dalam mengoperasikan alat, namun juga dapat bermedia digital secara bertanggung jawab. Adapun 4 pilar literasi digital, yang pertama digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital ethics, dan yang keempat digital safety. Digital skill merupakan kemampuan dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak teknologi informasi komunikasi serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk penerapan digital skill di instansi saya, yang pertama menggunakan Microsoft Office, yang kedua DJP online, yang ketiga menggunakan aplikasi SIP, yang keempat Simda, yang kelima Simonda Lab, dan yang keenam menggunakan LKPP. Adapun definisi dari digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, kita bisa mengakses berbagai macam berita yang dapat mengembangkan wawasan kita, menggunakan media sosial secara baik dan benar, dan dapat membedakan maupun menyaring informasi yang mengandung hoax. Sedangkan digital ethics yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa etika dalam berinteraksi di media sosial. Yang pertama, dalam berinteraksi gunakan bahasa yang baik dan sopan.
Yang kedua, apabila kita mengunggah foto, informasi, video, sebaiknya mengedepankan nilai-nilai kesopanan dan tidak mengandung sara hingga pornografi. Yang ketiga, bijaksana dalam memberikan tanda like, love, atau suka. Yang keempat, bijaksana dalam meneruskan foto, informasi, atau video yang Anda terima di media sosial. Yang kelima, bijaklah dalam memberikan komentar. Dan yang keenam, bila meneruskan foto atau video, sebaiknya tidak dipotong. Digital safety merupakan kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan logout usai menggunakan jejaring media sosial atau akun pribadi, misalnya email. Yang kedua, mengaktifkan pengaturan privasi pada akun pribadi. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan Wi-Fi. Yang keempat, lebih selektif dalam menerima pertemanan di media sosial. Yang kelima, melindungi informasi pribadi yang sensitif, misalnya alamat rumah lengkap, foto KTP. Dan yang keenam, tidak membuka web yang tidak dikenal atau link aneh yang justru dapat membuat informasi data diri Anda dicuri dan disalahgunakan. Demikian pemaparan mengenai aku, instansiku, dan smart digital. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.